Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Edi Cahyono, Dan saya Uktio Franklin Biantoro. di rumah Pasca Sarjana. Pada episode kali ini kita akan berbicara terkait dengan tema kesalahan digital. Telah hadir bersama kita bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Pil Asfawidianto MA. Selain sebagai guru besar di program Pasca Sarjana, beliau juga sebagai seorang direktur, sebagai direktur di program Pasca Sarjana IAIN Salatiga, yang pada kesempatan hari ini, pada episode hari ini akan kita timba ilmunya berkaitan dengan topik yang telah kita sebutkan tadi di awal. Selamat pagi, Profesor Asfawidianto. Iya, selamat pagi teman-teman, Mas Edi dan Mas Ukti. Alhamdulillah kita bersua di sini di acara Karimah. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga senantiasa sehat-sehat selalu, Prof. Ya, amin, 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 amin. Semuanya sehat. Pada kesempatan hari ini saya akan memulai dengan ini, Prof, karena memang isu tentang kesalahan digital ini memang sangat penting untuk kita diskusikan dalam forum ini, karena memang seperti yang kita tahu perkembangan teknologi di era yang sekarang ini itu sangat pesat sekali, sangat luar biasa. Kita tidak bisa membendungnya begitu, Prof. Informasi banyak yang datang kepada kita, sehingga kita itu harus pinter-pinter atau pandai di dalam memfilter informasi yang banyak datang kepada kita. Nah, memang betul ya. Jadi masyarakat kita di Indonesia itu sudah hampir semuanya itu menggunakan internet, menggunakan internet, media sosial dan sebagainya itu hampir semuanya menggunakan. Kalau kita berdasar dari data APJI, itu surveinya kemarin tahun 2020 bulan November itu hampir sekitar 196,7 juta masyarakat kita itu merupakan pengguna internet. Nah, dimanapun mereka berada, apapun aktivitasnya, mereka selalu bersinggungan dengan hal itu. Nah, itu tentu sebenarnya ada dua sudut pandang, Prof. Ya, kita bisa melihat dari sisi positifnya dan bisa juga melihat dari sisi negatifnya. Nah, kalau dari sisi positifnya tentu tadi memberikan informasi yang secara cepat kepada kita. Nah, kalau kita melihat dari sisi negatifnya itu kan tentu banyak sekali sekarang itu isu tentang hoax yang bertebaran. Nah, itu juga merepotkan bagi pihak Kominfo dalam hal ini untuk ikut memfasilitasi kita sebagai masyarakat di sini itu untuk menyaring atau memfilter informasi itu. Sekarang kan di webnya Kominfo itu kita bisa melihat informasi yang hoax dan informasi yang itu fakta itu kan dibeli label oleh Kominfo. Nah, itu sangat memudahkan kita sebenarnya dalam konteks ini. Nah, tentu di dalam era yang seperti sekarang ini terdapat banyak disinformasi yang masuk kepada kita. Ini tentu kesalahan digital ini merupakan sebuah ramuan gitu ya. Sebuah ramuan yang mujarab mungkin bisa untuk menyikapi persoalan ini, Prof. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Profesor berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini terkait dengan yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana Profesor menyikapi persoalan atau fenomena ini, Prof? Iya. Terima kasih Mas Edi. Ini persoalan yang menarik ya dan aktual di masyarakat tadi tentang hoax, tentang disinformasi dan sebagainya. Saya hanya pertama berusaha untuk sebenarnya dari akar khazanah Islam itu ada tidak? Ada sebenarnya. Jadi disinformasi itu bukan hanya terjadi sekarang.
tapi juga terjadi pada zaman Nabi dan sebagainya, di zaman sahabat. Ada di zaman Nabi namanya fitnah atau fitan. Jadi namanya Siti Aisyah itu pernah diisukan selingkuh dan sebagainya. Jadi fitnah. Kemudian ada juga hadis maudhu, yang hadis yang eh, palsu tentang Nabi itu adalah disinformasi. Jadi itu adalah efek dari banjirnya informasi. Ya sekarang itu banjir informasi, banjir informasi. Lah untuk menyikapi banjir informasi itu apa? Yang pertama yaitu disaring tabayun dan sebagainya, disaring bahwa ketika kita mau menelaah informasi, apalagi mau share, kita kan kecepatan membaca itu kadang lebih lambat daripada kecepatan menghakimi. Jadi senang menghakimi daripada membaca tuntas. Nah, itu problem masyarakat digital generasi milenial juga iya. Jadi membaca tuntas itu problem. Nah, belum membaca sudah menghakimi, belum sudah men-share dan sebagainya. Itu enggak cuma dilakukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sangat saleh secara individual, secara personal, sholatnya rajin. Tapi kalau nge-share hoax, apalagi yang untuk kelompok yang berseberangan itu rajin juga, menyerang karakter assassination, kata apa namanya, pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan idenya kelompoknya, itu ya rajin juga. Bahkan kalau perlu sampai Allahu Akbar nanti untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dan sebagainya. Mungkin itu yang sekilas yang jadi hoax itu tadi sudah ada dalam Islam, tapi dalam tradisi modern, dalam zaman modern itu sangat berkembang lagi karena eranya era Internet of Things, era semuanya internet. Jadi semuanya menjadi terbuka, tapi orang tidak sadar bahwa tidak semua informasi itu benar. Dan tidak semua informasi bisa mengantar pada pengetahuan. Yang ini yang khusus mahasiswa dan para akademisi, para masyarakat pembelajar, tidak semua informasi itu mengantar pada pengetahuan. Nah, itu Mas Edi. Mudah-mudahan tidak puas kita ini. Biar para peserta nanti semakin penasaran terkait apa sebenarnya itu kesalahan digital dan sebagainya. Iya, Bro. Iya, terima kasih sekali, Bro. Memang apa yang disampaikan Prof itu memang betul ya. Jadi sebenarnya isu hoax dan sebagainya ini sudah ada sejak zaman dahulu ya, Bro. Cuma sekarang ini semakin besar gitu ya. Peningkatannya semakin pesat begitu ya, Bro. Nah, mungkin gini, Bro, pertanyaan yang menggelitik saya berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Prof tadi, itu kan bagaimana sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi berkaitan dengan isu yang sekarang ini banyak beredar, Bro. Kalau kita mengandalkan website dari Kominfo misalkan, di situ kan sudah ada informasi tentang ini hoax informasi ini. Misalkan kalau isu yang paling baru itu kita melihat di webnya Kominfo itu kan dalam bidang ekonomi itu BI mengeluarkan uang pecahan baru ya 10 miliar itu. Nah, itu kan membuat geger masyarakat itu. Ada uang logam pecahan 10 miliar. Nah, itu ada itu di webnya itu, kalau nanti bisa kita lihat di situ. Nah, ternyata itu hoax ya, di stempel oleh Kominfo itu hoax ya. Terus kemudian isu-isu yang tentang keagamaan yang terbaru itu juga kita lihat di Lombok, Prof. Di Lombok itu ada penyerangan di masjid seusai tarawih. Seusai tarawih itu ada penyerangan di sana. Nah, itu kan kalau tidak kita memfilter informasi itu dengan baik, itu kan berpotensi menimbulkan sesuatu atau konflik yang tidak diinginkan, Bro. Nah, itu kan kalau kita tidak memiliki tadi, Bro, kesalihan digital tadi dalam menyikapi itu kan, kalau kita hanya mengandalkan website atau informasi dari pemerintah terkait dengan berita hoax dan bukan, itu kan itu mungkin membutuhkan waktu, Bro, membutuhkan proses. Nah, yang ingin saya tanyakan itu
menyikapi itu dengan sangat cepat. Nah, dengan sangat cepat tanpa menunggu fasilitas dari pemerintah dan sebagainya itu mungkin apa Prof yang bisa disarankan atau bisa disampaikan kepada kita untuk menyikapi era yang sangat luar biasa ini terkait dengan informasi Prof. Ya, terima kasih Mas Edi. Ini pertanyaan sangat menarik. Ini penting buat mahasiswa dan juga generasi muda ya sekarang. Pertama saya jelaskan sedikit. Kesalehan digital itu akarnya dari kesalehan. Kesalehan itu dalam tradisi Islam klasik ada namanya solih. Solih itu sesuatu yang proporsional ya Mas Edi. Sesuatu yang kita lakukan proporsional sesuai dengan hukum-hukum Islam, hukum agama dan juga konteks masyarakat, konteks sekarang teknologi informasi dan sebagainya. Jadi kesalahan digital itu sebenarnya tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu penting sebagai implementasi bahwa ajaran Islam itu selaras dengan perkembangan zaman. Solihun likulli makanin wa zaman. Akar kata solih tadi ada lagi yang semakna, ada sulh. Sulh itu perdamaian. Nah, kemudian ada lagi islah. Islah itu membuat perdamaian. Jadi sebenarnya solih, amal solih, kesalehan itu harus membawa perdamaian dan mendamaikan. Itu yang kemudian sekarang apa cara menyaringnya tadi? Ini kan ada banyak hoax dan sebagainya. Jadi bahkan kalau beberapa syekh itu, beberapa profesor itu mengatakan internet itu seperti tempat sampah, mazbalah, seperti tempat sampah. Orang pintar bisa nulis di situ, orang bodoh di situ, orang gila juga masuk situ, semuanya. Makanya kadang orang tidak tahu, dikiranya internet itu bikinannya orang pintar, padahal orang pintar di situ, orang bodoh juga masuk situ, orang yang ngadu domba juga masuk, orang gila juga bisa nulis di situ. Maka ada butuh saringan. Pertama kita baca dulu dengan tuntas, yang kemudian jelas sumbernya tidak, itu tabayun ya. Kemudian setelah itu kita cek apakah itu bermanfaat atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini kesalahan digital ya. Apakah itu bisa menimbulkan perpecahan tidak? Nah, kalau itu sudah oke semua, berita bisa kita sebarkan, bisa kita konsumsi dan sebagainya. Itu sebenarnya mudah. Tapi memprakteknya sulit karena ada kecenderungan dalam diri kita. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan keyakinan kita, itu dianggap benar semuanya, walaupun itu tidak jelas sumbernya. Itu manusiawi. Iya, Bang. Memang betul, Bro. Seperti itu ya. Yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu, Bro. Jadi sumber informasi dari internet, dari media-media sosial itu sudah mereka anggap itu sebagai sesuatu hal yang benar, padahal belum tentu itu benar kan begitu ya, Bro. Jadi kita sebagai masyarakat maupun sebagai seorang akademisi kan harus pandai-pandai di dalam memverifikasi informasi itu. Nah, ini kan tentu tidak hanya dalam hal kehidupan bermasyarakat, Mas. Jadi kalau Prof. Aswa ini kan dia juga seorang akademisi murni, seorang guru besar. Itu juga berkaitan dengan informasi, meskipun itu diperoleh dari sumber referensi jurnal-jurnal berkualitas, tentu belum tentu itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena sekarang kan marak juga beredar tentang jurnal-jurnal predator gitu, berkaitan dengan informasi yang tadi menyambung disinformasi tadi. Jadi harus pesannya Prof kepada kita semua itu adalah supaya berhati-hati menyikapi era yang penuh dengan kebanjiran informasi yang tadi, Prof. Monggo Mas, yuk kalau mau. Untuk mengakhiri statement kita, Prof, ini kami perlu quotes. Wah, ini untuk inspirasi kami terkait kesalehan digital. Terima kasih Mas Oktio. Ini penting untuk ditekankan bahwa internet itu sebuah dunia informasi yang sangat luas. Jadi orang banyak aktor di situ, banyak pelaku di situ. Semua bisa, apalagi ini eranya adalah Internet of Things, semuanya bisa menulis semuanya di dalamnya, bisa egaliter. Maka diperlukan kearifan, diperlukan kebijaksanaan, diperlukan wisdom dalam mencerna informasi tersebut di tengah banjirnya informasi. Pertama, kita itu harus tahu bahwa
tidak semua informasi itu benar. Ya. Dan tidak semua informasi itu sumbernya jelas. Ya. Tidak semua informasi itu bermanfaat dan Ya. tidak semua informasi itu menimbulkan perdamaian. Ya. Maka kita harus pilah dan pilih Ya. supaya kalau kita mau mengkonsumsi Ya. informasi yang benar-benar bermanfaat buat kita dan buat masyarakat ya. Ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi informasi yang sebenarnya membuat racun dalam diri kita, Ya. racun dalam otak kita. Ya. Karena sebenarnya dalam diri kita sudah ada kecenderungan ke sana. Kita itu ada namanya post-truth tendensi post-truth untuk kalau hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kita itu akan kita amini. Belum dibaca sudah diamini, diklik dan ya. Nah, ini problem. Nah, ini masyarakat digital sekarang itu sebenarnya salah satu trapnya, salah satu jebakannya itu adalah instant thinking, berpikir instan, berpikir cepat tapi kurang tepat. Maka tadi tetap harus kita munculkan kesalahan digital supaya dunia kita, dunia sosial kita, dunia media sosial kita itu dunia media sosial yang humanis, yang jangan sampai kita dihancurkan oleh IT kita sendiri. Kita itu perang antar satu negara, bahkan antar agama hanya karena medsos antar IT yang kita bikin sendiri. Itu mungkin aja Mas Oktio dan Sadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, amin. Ya baik, terima kasih Prof. Aswa Widianto. Jadi mencerahkan bagi kita ya Mas ya. Memang kesalahan digital itu memang sangat diperlukan di era yang sekarang ini untuk menjaga perdamaian begitu ya Prof. Supaya tidak timbul konflik, tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipecah belah dengan adanya informasi atau hoax yang bertebaran di masyarakat kita secara umum gitu ya Prof. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih Prof. Aswa atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama. Semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Amin. Kita semuanya bisa ketemu lagi di episode Karimah yang akan datang. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.